Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi yang selanjutnya, yakni mengenai dasar persamaan akuntansi. Pada kali ini kita akan coba menggali dari mana asal muasal dari harta sama dengan utang tambah modal. Oke, kita langsung saja pada materi yang akan Bapak sampaikan. Perhatikan anak-anak. Ini adalah sebuah perusahaan ya di Lingkarim. Ini sebuah perusahaan yang akan berjalan. Oke. Perusahaan ini tidak akan berjalan kalau tidak mempunyai unsur penunjangnya nih. Oke. Unsur penunjang baik itu gedung, tanah, mesin, harta dan seterusnya ini. Oke. Nah, ini harta, mesin dan seterusnya itu kita namakan harta. Oke. Oke. Perusahaan ini ada dua pertanyaan ya. Karena tadi disampaikan bahwa tidak mungkin perusahaan berjalan kalau tidak mempunyai sebuah namanya harta. Nah, ini. Kemudian harta ini dalam bentuk gedung, tanah, mesin dan seterusnya. Nah, ini dimiliki oleh perusahaan. Oke. Nah, ini gedung, tanah, mesin, komputer yang dimiliki perusahaan itu, pertanyaan selanjutnya, perusahaan tersebut dari tanah, gedung, mesin, komputer tersebut ini dapat dari mana? Ini pertanyaan keduanya. Kemudian, ternyata ini dapat dari seseorang yang menyetorkan sejumlah uang untuk diinvestasikan. Ya, ingat ya, diinvestasikan artinya ada seorang yang akan menyimpan ke dalam perusahaan untuk dikelola menjadi usaha agar mendapatkan laba. Nah, ini namanya modal. Ya. Jadi ketika modal ini masuk ke perusahaan dan diakui oleh perusahaan sebagai harta, maka persamaan yang sederhana yang bisa kita buat, harta sama dengan modal. Pemodal 100 juta masuk ke sini, beli peralatan perlengkapan untuk usaha. Nah, perlengkapan dan peralatan untuk usaha ini namanya harta. Itu kan, ada uang, ada perlengkapan, ada peralatan, sehingga harta sama dengan modal. Tapi ada kalanya modal yang diterima perusahaan dalam bentuk nanti harta perusahaan ternyata tidak cukup nih. Perlu tambahan modal yang lain. Selain dari modal, maka unsur penambah harta perusahaan, yakni yang kedua ialah utang. Nah, misalkan mengirimkan proposal usaha ke bank, kemudian di ACC nih sejumlah uang masuk ke dalam perusahaan. Nah, masuk ke dalam perusahaan diakui oleh perusahaan juga dalam bentuk harta. Gitu. Namun dilengkapi sekarang bukan harta sama dengan modal, tetapi harta sama dengan modal ditambah utang. Karena modal dan utang ini sumber penambah harta di dalam perusahaan. Oke, lebih lanjut lagi. Ya. Ilustrasi yang sangat sederhana ini. Shinchan ialah perusahaan. Shinchan dapat apa atau apa yang dia miliki, kemudian ini dari mana uang sumbernya. Contoh, Shinchan punya HP nih. Ternyata dari tabungan uang yang dikumpulkan. Kemudian Shinchan punya semangkuk mie nih. Sumbernya dari mana? Karena uangnya habis, maka mie yang dimiliki oleh Shinchan ternyata ngutang ke tukang mie. Kemudian Shinchan juga dapat jus nih. Dari mana jus ini? Ya karena uangnya sudah habis, ternyata Shinchan ini ngutang ke tukang jus. Gitu. Jadi segala sesuatu atau transaksi yang dilakukan oleh Shinchan ini, ya, yang bentuknya HP, mie dan jus ini yang Shinchan miliki, ternyata sumbernya berbeda-beda. Ini dari tabungan mie dan ini dari hasil menghutang ke toko mie, ke tukang mie,
dan ke tukang jus. Jadi apa artinya ini? Nah, ini sebuah bentuk pertanggungjawaban. Jadi informasi akuntansi transaksi ialah sebuah bentuk pertanggungjawaban. Oke, kita lanjutkan lagi yang lebih nyata ini. Ini sebuah perusahaan lagi ya. Ini contoh yang kedua supaya meyakinkan. Perusahaan ini sama seperti tadi, punya apa? Dari mana asalnya? Baik, kita lanjutkan. Perusahaan ini punya uang 100 juta dalam bentuk kas ini. Dari mana sumbernya? Ternyata ada dari pemilik perusahaan yang menyetorkan uangnya ke dalam perusahaan untuk dikelola menjadi usaha agar mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, perusahaan ingin beli mobil nih, punya mobil nih. Harganya 150 juta. Gitu. Ini kan 100, ini 150 juta. Dari mana nih asalnya? Oh, ini kurangi 50 juta. Berarti sisanya 100 juta. Dari mana 100 juta? 100 juta berarti ngutang ke dealer. Jadi perusahaan datang ke dealer, beli mobil harganya 150 juta, namun baru dibayar 50 juta, berarti sisanya ngutang sebesar 100 juta. Kemudian perusahaan dapat komputer lagi nih, beli komputer nih 15 juta. Dari mana sumbernya? Ternyata ngutang ke toko komputer sebesar 15 juta. Oke, dari ketiga transaksi ini maka kita akan jumlahkan. Sisi ini yang sebelah kanan jumlahnya berapa ini? 100 kali 50 juta tambah 150 200 tambah 15 juta 215 juta. Kita lihat di sisi kirinya. Dari pemilik perusahaan ini yang menyetorkannya uang jumlahnya 100 juta. Kemudian ini timbul utang nih 100 juta ke toko dealer, kemudian ke toko komputer 15 juta. 100 tambah 100 200 tambah 15 215 juta. Sehingga punya apa yang didapat sebesar 250 juta, dapat dari mana? Ternyata sama hasilnya 215 juta rupiah. Nah, ini di sebelah kanan ini punya apa perusahaan namanya harta nih. Kas, uang tunai ini, mobil, peralatan ini namanya harta ini. Harta apa? Harta perusahaan. Kemudian ya, dapat dari mana ini? Ternyata yang pertama pemilik perusahaan yang kita kategorikan di sini namanya modal. Pemodal yang menyertakan uang ke dalam perusahaan untuk dikelola. Kemudian selanjutnya ternyata utang di sini dealer dan komputer itu dalam bentuk utang. Ya, dalam bentuk utang. Sehingga kalau kita dimasuk pada persamaan, kita lihat harta, jumlah harta 215 sama dengan jumlah total modal dan utang sebesar 215 juta. Sehingga harta sama dengan utang tambah modal. Terbukti persamaan akuntansi sama dengan harta sama dengan utang tambah modal. Itu saja barangkali pertemuan hari ini, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Wassalamualaikum.